Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 25220000740. Kelas gabungan Fakultas Usuluddin dan Hukum pagi. Dosen pengampu Ibu Zulaika SUD MAG. Saya di sini akan mengerjakan tugas, yaitu membaca tartil dan menjelaskan hukum bacaan tajwid mata kuliah tajwid dan tahsin Al-Quran dengan membaca surah Ar-Ra'd dari ayat 21 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada kedua ayat ini. Kita mulai dari ayat ke-21, yaitu dari lafaz walladzi. Di situ hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli adalah hukum bacaan tajwid dasar Al-Quran dalam Quran yang berarti panjang alami. Terjadi ketika huruf fathah atau alif kasroh bertemu ya atau dhammah bertemu waw sukun, maka dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya pada ayat 21 surah Ar-Ra'd, pada potongan ayat yang berbunyi walladzi. Di situ ada ya mati, maka dihukumi baca mad tabi'i. Yang kedua ada pada lafaz ma amarallahu bihi. Di situ terdapat huruf mad, yaitu alif yang bertemu dengan alif di lain kalimat. Itu bakat bacaan hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebelumnya saya akan menjelaskan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah hukum tajwid saat huruf mad alif bertemu dengan hamzah, tapi keduanya berbeda di 2 kata yang berbeda atau terpisah, sehingga bacaannya boleh dipanjangkan selama 4 hingga 5 harokat. Tidak seperti mad wajib muttasil yang berada pada 1 kalimat. Yang kedua ada di akhir ayat 21 yang berbunyi su'al hisab. Hukum bacaannya adalah mad arid disukun. Sebelumnya saya akan menjelaskan mad arid disukun adalah hukum tajwid di mana huruf mad alif yang sebelumnya merupakan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat atau waqaf,
sehingga huruf tersebut disukunkan atau mati dan dibaca panjang 2 sampai 6 harokat saat berhenti. Masuk ke ayat 22. Tidak jauh berbeda dari penjelasan sebelumnya. Terdapat penjelasan mad jaiz munfasil pada potongan ayat sabaru ibtigha'a wajhi, yaitu apabila salah satu huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka dibaca 4 sampai 6 harakat, dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Dan pada penjelasan berikutnya terdapat hukum ikhfa pada lafaz as-salata wa anfaqu. Apabila dan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, itu pada contohnya huruf fa bertemu dengan nun mati, maka dibaca dengan ikhfa. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu ikhfa. Ikhfa adalah huruf tajwid yang berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Di setelahnya terdapat hukum qalqalah. Hukum qalqalah pada ayat ini yang berbunyi razaqnahum. Qalqalah adalah hukum bacaan tajwid yang berarti pantulan atau getaran suara pada huruf-huruf tertentu, seperti yang ada pada ayat ini, yaitu huruf qaf. Maka apabila qaf itu sukun, maka dipantulkan suaranya. Setelahnya ada sirru wa alaniyah, yaitu pembacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah pada ayat ini yaitu apabila huruf idgham atau huruf tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf wa, yaitu wa adalah salah satu huruf dari idgham bi gunnah, maka disertai dengan dengungan. Terdapat juga pada akhir kalimat, yaitu hukum bacaan mad arid disukun, yaitu uqbat dar. Seperti yang saya jelaskan tadi, mad arid disukun adalah hukum tajwid di mana huruf mad, yaitu huruf fathah pada contohnya, yang sebelumnya merupakan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir bacaan waqaf, sehingga huruf tersebut disukunkan atau mati dan dibaca panjang 2 sampai 6 harokat saat ingin berhenti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dari saya. Saya Muhammad Firdaus, izin pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.